seseorang bisa berubah. Hanya dengan kata-kata orang bisa menaklukkan dunia. Yes. Hanya dengan kata-kata tatanan hidup bisa berhasil. Apa yang lebih powerful daripada Al-Quran dan hadis yang bentuknya adalah firman Allah dan sabda dari Rasulnya. Banget. Nah itu bagaimana saat orang-orang yang saat ini mungkin lagi dalam kondisi yang seperti Bang Renat tadi dapati dan dia nggak ketemu Rasid gitu Ustaz. Kalau ketemu ada orang yang mau bimbing ya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak ketemu gimana? Iya Ustaz. Sebenarnya dia bisa minta ketemu. Caranya gimana? Ya dia tinggal jarak masalah dia dengan solusinya tuh sebagaimana jarak antara mata dia ketika sujud dengan sejadahnya. Kita ngerasain namanya minta tolong itu seperti kita merendahkan diri ke orang lain. Nih orang ini udah menurunkan egonya dan dia mengakui kalau gue butuh sama lu. Itu perlu menurunkan ego dan itu berat buat manusia. Betul. Ya kan? Dan sebaik apapun orang yang nolong kita, setelah kita ditolong sama dia, kita ngerasa posisi kita lebih rendah walaupun hati kita lebih lega. Ketika Ustadz tadi bilang solusinya hanya sebatas 2 buah mata kita dengan tempat sujud, itu bener-bener bagus banget. Kenapa? Karena bedanya minta sama manusia, minta sama Allah. Setelah minta sama manusia, kita ngerasa lebih hina dari sebelumnya. Tapi setelah kita minta sama Allah, kita malah ngerasa lebih mulia. Padahal kita habis memuji Allah setinggi-tinggi dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tapi setelah itu semua selesai dan kita keluar dan kita berdiri, kita ngerasa diri kita lebih mulia dari sebelumnya. Masya Allah. Begitu masuk ke ruangan podcast ini, gue langsung disuguhi tumbler di depan gue yang ada tulisannya Never Stop Learning, Never Stop Doing. Dan itu benar. Gue kira ketika gue harus belajar setiap hari dan gue udah pinter, gue tuh harus stop. Ternyata belajar itu gak ada akhirnya. Bahkan setiap kali gue belajar dan gue tahu hal yang baru, gue makin ngerasa diri gue bodoh. Dan semakin gue belajar lagi, semakin gue sadar terlalu banyak di dunia ini hal yang tidak gue ketahui. Sampai pada akhirnya gue menyerah dan mengatakan kalau gue gak boleh berhenti belajar seumur hidup gue sampai ke liang kubur. Dan apa gunanya belajar kalau gak diamalkan? Maka dari quotes tersebut, never stop learning, never stop doing. Kita belajar sampai akhir hayat kita dan kita terus beramal sampai akhir hayat kita. Wih, cakep Jai. Udah disaruh Jai. Di tagline kita udah disaruh langsung sama yang ahlinya. Gimana? Nggak, lo harus cobain. Gue cobain. Coirul Anwar. Katanya mau impersonate gue. Katanya mau impersonate gue. Gue mau cobain nih. Oke. Coba. Kasih materi. Oh ini ada nih. Nah pakai materi gue tadi ngarang. Iya. Ya tapi materi lo ada kan. Inset juga kan. Ya kan pemula. Yang master ya kan. Gue pakai kacamata gak? Pakai kacamata deh. Gak kelihatan soalnya. Pernah aku kira cukup bermodal nekat dan kerja keras. Kupikir kalau aku mau begadang, mau berdarah-darah, usahaku pasti besar. Tapi rupanya dunia tak sesederhana itu. Harga bahan naik, cicilan menunggu. Tagihan datang, pembeli berkurang. Aku duduk di sudut toko, menatap rak yang makin kosong dan rekening yang hampir habis. Pernah aku mau tutup mata, semua menyerah cari aman. Tapi di antara tumpukan faktur yang belum lunas, aku lihat satu hal yang masih utuh. Mimpi yang dulu kubawa dari ruang sempit di rumah kontrakan. Masya Allah. Gimana Ustaz? Keren. Masih salah dikit. Kelas. Ustadz belum Ustadz. Kenapa jadi pada kayak begini ya kompetisi ya? Apa aing nih? Pernah aku kira cukup bermodal nekat dan kerja keras. Oke. Kupikir kalau aku mau begadang, mau berdarah-darah, banyak nyamuk di rumah. Itu banyak sampai berdarah-darah ya. Iya. Luar Aduh biasa. Bang, Masya Allah Bang. Pagi-pagi kita udah Kocek dikasih lo. Coba lo pakai yang garangnya Jai. Lu Jai, terakhir. Coba Jai. Soalnya Jai di diem. Nungguin kan. Ya ini gitu aja. Masya Allah nih. Kita balik lagi nih di Insight Outside. Never stop learning, never stop doing. Hari ini spesial Jai. Waduh kayak martabak telur. Martabak telurnya 2 bebek lagi Jai. Waduh lapar kita ya. Iya. Kenapa spesialnya? Karena ada Bang Renat Fuad.
Masya Allah. Kan main. Beliau nih apa ya kalau bisa dikatakan ya, beliau ini salah satu co-founder juga, salah satu juga copywriter juga, salah satu juga apa namanya content creator juga. Sekarang ini jadi content creator Jay. Masya Allah. Iya, lu lihat kagak konten Semua job diambil terus kita kebagian apa? Kalau kata orang mah makan sampai sumnya Jay. Habis bener sama dia diambil. Bagaimana kali? Tanya kabarnya dulu Bang. Tanya kabarnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. bisa begitu gimana Bang? Tuntutan hidup Bang. Masya Allah. Betul hidup ya. Iya luar biasa. Ustaz, kabar baik ya? Dari sakit hati. Oke. Sakit hati akhirnya memunculkan motivasi. Iya. Malam ini bener-bener. pujangga semua ya. Semua pujangga aja. Orang-orang sakit hati semua Jay. Waduh. Kayak apa ya? Kayak anak-anak Gen Z Jay. Kenapa Gen Z lagi? Ngapain lagi dia? Gen Z selalu Gen Z, ujung-ujungnya Gen Z dan Gen Z Zioners yang Gen Z Jay. Ngapain lagi dia? Orang-orang sakit hati semua Jay. Oh. Ente kalau lihat konten-konten anak-anak Gen Z Jay, itu semuanya hampir semuanya sakit hati Jay. Keresahan. Mungkin gak dikasih jalan-jalan Bang, gak dikasih Iya. healing, kurang Coba healing. anak Gen Z sepertinya harus butuh bersuara Jay. Iya benar-benar. Itulah kenapa akhirnya abang kita, Bang Rehat ini, beliau ini bikin konten purpose-nya itu Jay ternyata Jay. Apa itu purpose? Sebagai wadah buat anak-anak Gen Z supaya tahu bahwa ternyata nggak cuma sendirian. Oh. Ada juga loh orang-orang yang punya keresahan yang sama, yang punya sakit hati yang sama. Tuh Jay itu. Wow. Ini semua cerita-cerita anak Gen Z semua Jay. Iyalah jelas. Tapi nggak cuma Gen Z sih ya. Kayaknya semua generasi ya Bang. Semua Ya? umur. Gimana Bang? Akhirnya bisa jadi begini tuh gimana Bang? Jadi waktu gue didesak untuk membuat konten. Didesak. Siapa yang Kan gue desak? kan ini ya konten kreator batuk-batuk yang ntar iya ntar enggak gitu kan. Artis juga Bang. Hah? Bukan, enggak saya gak pernah jadi artis. Pukul desak itu. Iya. Batuk-batuk Dustin bukan batuk-batuk. Iya, jadi kita ngelihat gitu kalau misalnya Bang gue harus konten seperti apa gitu. Banyak yang nyaranin bikin konten tentang bisnis tapi gue nggak ngerasa itu passion gue, itu yang gue suka dan itu yang mau gue selesaikan masalah karena udah terlalu banyak mentor bisnis yang lebih jago dari gue, lebih jauh, lebih hebat dari gue gitu. Gue cuman apa sih gitu, pengalaman masih pada kecil gitu kan dibanding orang-orang yang ada di luar sana. Tapi gue sebagaimana setiap kali gue ngebangun bisnis atau ngebangun apapun pasti gue nyari masalah dulu, masalah apa yang ingin gue selesaikan. Gue mulai riset-riset apa kira-kira, ternyata gue nemuin beberapa study kayak dari American Psychology Association itu bilang 70%-an Gen Z dan milenial, bukan Gen Z aja. Saya Gen Z, dong. iya kita juga Jay. Gen Z dan milenial itu Kena ya? mereka stres dan depresi dan rentan terhadap hal itu semua karena mereka nggak punya ruang gitu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Itu mah lemah Bang namanya. begini, Dikit-dikit judgement ngeluh. yang begini yang bikin Dikit-dikit kacau nih. apa ya, menyendiri terus pengen didengar sama orang ceritanya. Hidupnya lemah banget. Jay, lu kemakan stereotip, Bener kan Jay. Bang begitu orang Iya, orang lagi lemah sedih, gitu. lagi sedih dia mau nangis, dia takut nangis tuh lemah, dia simpen dalam dada, keluarnya dimasukin mana? Mana Bang? Kerak anger. Akhirnya keluar marah-marah mulu. RPM-nya dari 20 langsung ke 80 dia kalau digas. Jadi enggak Gitu langsung dia. harus cerita orang Ada yang bunuh begitu. diri gak sih? Hah? Banyak kasus bunuh diri kan meningkat terus bahkan di Indonesia juga. Apalagi di studi-studi yang lain juga nyebutin kalau seandainya sosial media itu ngebuat orang jadi lebih rentan sama depresi dan anxiety. Rasa gelisah. Anxiety. Dan kita baca juga di nanti bisa gue kasih riset-risetnya buat lo pelajarin buat kedepannya mungkin jadi insight-insight buat Ustadz ngasih pencerahan-pencerahan ke mereka. Itu salah satunya mereka itu selalu membandingkan highlight yang ada di sosial media, apa yang diposting sama orang, apa yang diupload sama orang dengan behind the scene diri mereka sendiri. Jadi kalau bahasa mudahnya adalah dia ngelihat postingan orang yang udah dipilih bagian mana yang mau ditampilin. Betul. Ya kan? Yang mau ditampilin di bagian yang mana, yang pasti dia ngelihat body image, body goals yang mereka postingin, kecantikan yang mereka postingin, harta flexing yang mereka postingin, sukses di usia muda yang mereka posting dan lain-lain. Iya. Itu kan pick and choose. Dia gak ngeliatin behind the scene ya, tapi dia Betul. apa yang diupload, diedit lagi, dibumbuin lagi. Ya nggak? Dikasih drama lagi. Jeduk gak Bang? Lalu dia bandinginnya sama apa? Behind the scene dirinya sendiri. Dia ngeliat segala macam yang ada pada dirinya. Kok gue umur segini masih berantakan hidup gue gak secantik dia, badan gue gak sebagus dia, gue gak sekaya dia, orang-orang. Itulah yang akhirnya membuat mereka menjadi rentan depresi dan akhirnya jadi anxious gitu. Bener. Apalagi di dunia yang sekarang ini ketenaran itu udah menjadi social currency kan. Ya, iya lagi.
Bener. Semua Ketika anak orang pengen tenar film apa-apa semua. jadi mudah. Privilege Bener. tuh banyak. Betul. Ya nggak mau apa aja kita tinggal barter-barter aja, kirim produk. Kita mau butuh apa dikirimin Iya. sama brand. Iya. Waduh. Kayaknya Kita sekarang mau berangkat umroh cari travel yang mau endorse. iya, jualannya semua sekarang Ya kayak itu begitu social ya. currency dong. Betul. Betul. Orang mau Itu. bisnis butuh yang namanya apa? Personal branding. Namanya awareness. Awareness dimiliki oleh siapa? Oleh para Iya. content creator, oleh para influencer, oleh para public figure. Masya Allah. Sehingga emang itu benar-benar udah menjadi social Social currency. currency. Gitu. Sehingga mau nggak mau akhirnya orang hidup di sana dan akhirnya banyak yang melihat dan membandingkan dirinya dengan mereka-mereka dan sedih banget. depresi dan anxious. Iya, kejebak hanya di situnya Iya. aja ya. Padahal Bisa. strugglingnya dia nggak lihat aja ya. Mau tanya Ustadz nih Sat. Ini kan tadi kan yang dibahas sama Bang Fuad, Bang Renat ini adalah sosok anak milenial kayak Kojai nih. Ya kan? Terus anak Gen Z juga Sat, yang umur 25 udah punya duit 1 triliun. Nah kira-kira di zaman Ustadz tuh siapa ada tuh, nggak ngebanding-bandingin 25 1 triliun? diri muda teman-teman Ustadz dan Ustadz di era itu dengan ngebandingin hidup orang lain yang kayak punya apalah gitu. Jadi kayak dirinya itu merasa kayak duh gue belum punya apa-apa lagi sedangkan temen gue di usia 25 udah begitu. Di zaman Ustadz ada saat kayak gitu? Ada. Wah ada juga. Tapi gue senang begitu tuh untuk supaya maju ke atas gitu loh. Oke. Kalau Jadi masalahnya motivasi kalau ya. zaman sekarang kan dia membandingin tapi justru dia jadi lemah gitu loh. Kalau zaman dulu kita punya prinsip gini, no pressure, no diamond. Ush, Nggak nggak ada ada tekanan, tekanan, nggak nggak ada ada berlian. dia berlian. Hidup itu kayak tangga, bukan kayak eskalator. Eskalator. Jadi kadang kita banding-bandingin dulu pernah sama orang-orang yang lebih soleh ya. Nggak salah. Tapi untuk memupuk semangat gitu loh. Kalau ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya kadang-kadang kita kan nggak bisa ngalahin dia ya. Sehingga ini stres. Kadang-kadang kita tuh begitu dihina jadi maju. Yes. Iya kan? Lu nggak bisa loncat 3 meter kan? Dengan keadaan badan begitu. Nggak Itu bisa. menghina atau Nggak memotivasi bisa. Tat Nggak, maksudnya tapi baru dia 3 bisa. meter ya, 3 meter. bisa nggak Bang? Tapi dia bisa loncat kalau Cristiano dalam keadaan Ronaldo. terpaksa. Oh iya Dalam dikejar, arti kata dikejar anjing ya kan. Jangan anjing dikejar sawah enggak, lebih pedas gitu loh. Ya gue kalau dikejar anjing mendingan gue lawan aja, mendingan aja daripada gue suruh lompat. Tadi Gua Bang, lawan gue udah aja. sepil tuh Bang. Ya. Anak sekarang tuh dikit-dikit ngebandingin kayak gue umur 25 udah mencapai 100 juta pertama. Nggak masalah aja begitu Gue aja. umur 25 udah mencapai 1 miliar pertama. Akhirnya Iya. orang-orang tertrigger. Bahkan 25 sampai baru 25.000 pertama yang lihat yang nonton. iya, bahkan lagi di rumah nyender scroll kan gitu. Iya, Sampai ada yang sampai di puncaknya itu ada gue dari 2 juta. Gue kompon, lu kata bedak kayak kan. Iya. Sampai 1 triliun katanya Oh, gitu, gitu Bang. apa pakai sistem apa begitu Ya aja katanya mah dia nyari duit ya Bang. Ah. Itu pakai gaya-gaya yang kagak keluar rumah Bang. Apa tuh? Ketak-ketik. Iya. Au, zaman apa sih sekarang namanya itu begitu? kripto. Astagfirullah. Iya. Gitu-gituan ya. Itulah, Saya kagak ngerti dibahas. soalnya. Ini Iya. pinggir jurang mulu mainnya kenapa sih? Enggak Jan? Bang, emang lagi rame begitu. Emang bener Bang kripto bisa bikin kaya? Nah, Jadi coba. gini, sebenarnya daripada kita bandingin hidup kita sama hidup orang lain, Nah, lagi-lagi. lebih baik kita Iya. bandingin diri kita dengan kita yang kemarin. Wah, Paling cakep. Udah ada progres apa? Tuh paling Ya cakep nggak? Jay. Cermin kan Patah. ngeliatnya ke diri sendiri bukan ke orang lain. Nggak No. mungkin kita ngaca tiba-tiba muka kita berubah jadi Bill Gates, nggak mungkin. Nggak mungkin. Koja jadi apa? Kita kalau ngaca Koja? ya tetap kita, tapi kita bisa ngaca dan melihat kemarin gue belum konten. Hari ini gue udah posting 1 video. Wih, cara Itu marahin lu Bang. Iya. Itu marahin lu. Bener nggak? Iya, Kita gua nggak lagi. ngonten 2 hari. Kemarin gue mau jualan tumbler. Kemarin gue udah nawarin ke 5 orang. Minggu ini target gue adalah 10 orang. Gitu. Itu kan lebih baik kan dibandingkan betul. ngebandingin diri kita sama orang lain dan itu lebih sehat. Betul, betul, Gitu. betul. Dan emang tuh juga diperintahin sama agama ya, Sat, ya, kayak gitu, Sat, ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kan begitu, Sat, ya? Ya intinya kita dilarang menunda-nunda amal sih ya. Hmm. Yang bisa kita kerjain ya kerjain. Hmm. Ya jangan sampai hari ini bisa kerjain nunggu besok. Ya kayak ada orang kan sedekah Jumat, tungguin hari Jumat. Iya, Ya iya. padahal dia bisa lakukan setiap hari. Jumat itu hanya pemicu saja gitu loh ya. Banyak orang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi positif kalau akhirnya dia jadi semangat, jadi maju, ya melihat cipulan. Bahkan gue kalau ngelihat ada orang yang lebih soleh, lebih baik, Makasih Tat. ya ilmunya lebih banyak. Gue Makasih, suka Tat. berdoa begini, Allahumma ja'alni kama ja'altahu. Amin. Ya Allah jadikan aku sebagaimana kau jadikan dia. Makasih gitu Tat. lah. Ya. Luar Iya. biasa. Ya Allah malam ini dipuji Itu Ustaz Bang. kalau kita ngelihat orang akhirnya jadi positif. Positif. Tapi ketika ngelihat orang yang dilihat cuma hartanya doang. Mm-mm. Yang dilihat akhirnya malah yang dilihat akhirnya tampangnya.
Memang sih gue lihat sekarang banyak orang yang pengen kelihatan tampil, pengen ngungkapin semua. Jadi hidupnya udah kayak akuarium. Kenapa itu akuarium Sat? Orang bisa ngeliat semuanya gitu loh. Oh, transparan dari Sat Iya, ya. transparan gitu. Dan pengen kayak orang lain. Tapi ya satu sisi nggak pernah dia lihat sisi ibadah orang lain. Iya. Yang selalu dilihat adalah harta, kesuksesan, mobil dan lain sebagainya. Betul, Sat. Berarti validasi begitu saat kali ya. Validasi, Bang. Sebenarnya validasi ini negatif apa positif sih Bang Renat tuh? Kadang-kadang kita kan perlu tahu juga kita tuh di level mana ya kan. Udah sejauh apa kita melangkah. Kalau bandinginnya antara kita hari yang lalu sama yang sekarang gitu kan. Bisa aja dong validasi jadinya positif. Validasi bisa positif jelas. Kadang kita pengen tahu kalau yang udah kita lakukan ini udah bener apa enggak. Itu kan namanya validasi. Oh iya. Tapi kalau itu yang kita kejar dan jadi tujuan, itu sangat rapuh. Rapuh. Karena itu hanya apa? Buat kasih makan ego kita aja. Tuh. Jai. Itu cuman ngasih makan ego kita aja untuk mendapatkan validasi. And then so what? So what? Cuma sampai Bang? situ doang. Coba so what? So what? So what? Nah, so whatnya bagus. Udah lah, Nah, itu dikat berarti ya, itu itu dikat. anak-anak Gen Z dan milenial itu mereka gampang banget rapuh kata Bang Renat juga, gampang terpuruk. Nah, bagaimana dia tuh bisa bangkit Bang dari keterpurukan itu? Nah, itu gue makin nulis buku Saat Terpuruk Mereka Bangkit. Ada bukunya? Iya, tapi ini buku Saat terpuruk mereka bangkit. ya kisah-kisah para pengusaha. Kisah pengusaha menemukan jalan. Karena memang keterpurukan itu adalah titik sebenarnya. Dimana in every crisis lies an opportunity. As always. Sekarang gini. Bisnis itu bisa ada ketika ada yang namanya masalah yang diselesaikan. Betul. Sekarang kalau hidup baik-baik aja nggak ada masalah, apa yang mau diselesaikan? Betul lagi. Dan masalah tuh ada di mana-mana kan? Betul. Nah, jadi kalau kata nih Ustadz kan ngutip ulama, Anda ngutip orang yang bukan ulama nggak apa-apa Ustadz ya? Boleh. Siapa Bang namanya coba namanya? Winston Churchill bilang. Oh, Winston Churchill. Winston Churchill tau gak Winston Churchill siapa? Enggak tahu Bang, jelas. Ya udah ntar lu cari lah. di Iya Google. siap Bang. Winston Churchill bilang, pessimist sees difficulties in every opportunity. Optimist sees opportunity in every difficulty. Tuh. Tahu nggak? Tuh aja orang Jadi artis orang kagak optimis, orang pesimis itu akan ngelihat kesulitan ketika banyak opportunity yang ada. Tapi orang optimis ketika ada kesulitan yang dilihat adalah opportunity apa yang bisa gue ambil dari kesulitan tersebut. Justru jadi opportunity. Jadi Itu kesulitan itu Jai. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak masalah yang diselesaikan. Dan ketika kita bisa menyelesaikan masalah orang and will be willing to pay, akan mau membayar agar masalah diselesaikan Iya sama lagi kita. bener Lah lagi. boro-boro mau nyelesain masalah orang Bang, masalah saya sendiri banyak. Nah, Bagaimana nyelesain masalah justru orang? kalau misalnya lu tahu lu Belum bisa punya nyelesain. masalah, lu berarti harusnya relate kan masalah itu sama masalah orang lain. Apakah gue sendirian ngalamin masalah ini atau orang-orang juga ngalamin masalah ini? Nah. Gimana cara gue nyelesain ini supaya nanti semua orang-orang juga bisa gue duplikasi, gue selesaikan masalahnya. Kayak contoh Jai, mungkin gini, ada satu orang, dia bikin satu bisnisnya sukses, berhasil, dia bikin SOP yang bagus, dia bikin marketing, branding, semuanya bagus jadi. Ya. Ketika dia udah jadi punya prototype, orang mulai konsultasi sama dia. Nah, dia awalnya datang gratis. Lama-lama ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 10, waktunya mulai berharga. Nggak bisa semuanya gue ambil. Sampai orang bilang, gue bayar deh waktu lu. Oke. Gue minta 1 jam waktu lu ilmu untuk lu itu ya? ngajarin gue bisnis. Oh, Masya Allah. Gitu, ngerti nggak? Jadi orang tuh ketika menyelesaikan masalah orang, uang itu akan datang pada kita. Uang itu adalah result dari apa yang kita selesaikan dari masalah-masalah mereka. Gitu. Jadi kalau lo ngerasa diri lo banyak masalah, ya cari masalah yang bisa lo selesaikan apa. Supaya nanti ke depannya lo bisa monetize masalah tersebut. Salah satu contoh. Dari masalah jadi monetize Jai. Iya. Luar biasa. Kalau Keren, di keren. sisi ini Sat, aneh kan apa ya, bukan mau bilang banyak masalah makanya nggak bisa. Emang banyak Jai. Dari Banyak muka emang ya? kelihatan Jai. Iya emang jadi curhat ya. Gimana Satu? Kalau dari sisi Ustadz sendiri melihat generasi-generasi sekarang Gen Z dan milenial, apakah dengan cara mereka menyelesaikan masalahnya dengan upload di sosmed, terpuruk, rapuh, tapi ya nggak seperti yang tadi Bang Renat bilang. Kalau Bang Renat bilang, oh lihat masalah terpuruk kita cari solusinya gitu. Bagaimana Ustadz ngelihat anak-anak Gen Z ini terpuruk? Bagaimana cara mereka bangkit versi Ustadz gitu? Sebenarnya kalau masalah nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau manusia hidup baik-baik aja, akhirnya kayak makan manis-manisan baik. Nah, ini baru naik jadi konten yang kemarin nih. Maka sekali-kali minum yang pahit. Iya. Pahit kan biasa obat ya. Sama hidup ini dengan adanya manis banyak yang Allah kasih, maka akhirnya ada ujian, ada cobaan. Maka ujian cobaan ini justru
membangkitkan, mengajarkan manusia hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ujian itu cobaannya adalah siapa yang sabar dan siapa yang mujahid. Bersungguh-sungguh. Siapa yang berusaha menjadi seorang mujahid menyelesaikan masalahnya atau dia jadi orang yang sabar. Atau la'allahum yarjiun. Tujuan daripada musibah adalah supaya dia kembali. Ya kadang orang kalau nggak dapat musibah sombong. Iya benar. Ya harus ada tantangan. Laut yang hebat nggak akan muncul dari ombak yang biasa-biasa aja. Pasti makin lu banyak kesulitan, makin banyak akhirnya kita jadi tahu ke depan kayak apa. Contoh maaf ya, kita kan pada Badung. Enggak, saya mau dari itu soleh. Pada Badung. Diajak Badung. Begitu sekarang dikira nggak ada fungsinya Badung dulu. Banyak Sekarang fungsinya, kita bisa tahu nyelesain masalah orang. Jadi POV si konsultan saya Badung. tadi ya. Iya. Ya Allah, POV si Badung. Sorry, dulu kan kita pernah melakukan hal-hal yang salah. Mungkin melakukan kesyirikan dan lain sebagainya yang Waduh, mungkin berbahaya. Ya kita tobat sudah. Tapi ternyata kita sekarang kalau ada orang yang syirik begitu, gue tahu solusinya. Pemain gitu dulu. Kenapa? Kita pemain. Jadi bukan kasih solusi, gue kasih edukasi. Wih, ganti Sejalan program. inside outside ya. Sejalan inside out. Curhat yang paling penting yang pertama sama orang tua. Betul. Ya sama orang tua. Nah orang tua kalau misalnya bisa nyelesain, alhamdulillah. Kalau enggak, dia akan cari guru, ustadz mungkin. Ustadz anak saya begini-begini. Oke bu, yuk datang ke kajian nanti ngobrol. Atau baca bukunya dia bagus. Oh dia tuh. Ustadz udah baca apa Buruk dia? mereka bangkit. Gua senang banget dengerin Iya. beliau nih, Fuad nih kalau lagi bicara tentang Monolog gitu ya. Monolog gitu. Iya, Apalagi kalau udah ngomong yang gue senang tuh. Banyak orang menjadi anak yang sukses tapi Lupa jadi anak yang berbakti. lupa menjadi anak yang berbakti. Itu masuk ke dalam chapter yang ada di buku lu ya Bang ya? Itu konten-konten harian. Oh konten harian. Dan aneh kan lihat background Bang Renat begini, bahas itu, bahas ini gitu ya. Itu gimana Bang asalnya gitu? Abang dulu SMA-nya, kuliahnya apa emang ambil jurusan program keterpurukan dan kerapuhan gitu? Bang? Ada emang Jay. Gimana gitu? Kok Ada bisa? ya. Di branding terpuruk dan rapuh masuk aja. Iya. Maksudnya gimana? Abang dulu sekolah di mana kok bisa sampai ke titik sekarang gitu? Kita pengen tahu gitu Bang. Anak IKJ Gua- sastra aja. Yang ngejalanin series of disappointment dalam hidup. Banyak banget hal-hal yang memang di luar dari kendali kita ya, namanya diuji. Seperti Ustaz tadi bilang, ujian akan terus ada. Tapi itu juga cara Allah untuk membuat kita pantas mendapatkan yang kelak Allah akan berikan. Ya kan? Terkadang kalau sekarang misalnya nih, gue pernah ditipu sama sahabat, gue Ya Allah. pernah dimusuhin, pernah dijauhin. Semua dari kita pasti pernah ngerasain seperti itu kan. Mungkin kalau gue menghadapi hal yang gue sekarang akan dapat, mengelola perusahaan ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau gue tanpa ngelewatin itu semua, gue belum pantas. Karena kalau lu ditanya, gue pernah dengar ada satu quotes yang panjang di situ, ditanya seorang CEO sukses, ditanya, kenapa lu bisa sukses seperti ini? Dia bilang, karena gue selalu membuat keputusan yang benar. Karena hidup itu tentang membuat keputusan yang benar. Yes. CEO seorang leader hidupnya membuat keputusan, dan keputusan yang benar akan membuat lo menjadi sukses, insya Allah. Insyaallah. Tapi dari mana, gimana? Lalu orang itu tanya, gimana caranya lu bikin keputusan selalu benar? Itu yang penting. Hah? Itu yang penting. Kenapa lu bisa Karena benar gue belajar dari keputusan-keputusan gue yang salah. Oke. Oh iya. Jadi lo tahu mana yang benar setelah dari yang Yes, salah ketika itu. lo diuji dan diuji, itu untuk mempersiapkan lo agar lo pantas mendapatkan apa yang kelak Allah akan berikan kepada lo. Maka Allah uji lo dulu sebelumnya. Seberapa dalam ujian yang abang rasain sehingga abang bisa memberikan quote-quote dan kata-kata yang aneh sendiri pun terenyuh gitu Bang. Apa sih ujian yang paling abang rasain tuh waktu itu? Gue gak ngerasa diri gue terlalu banyak ujian yang mungkin banyak yang lebih parah dari gue gitu. Iya, Cuman gimana Bang? mungkin gue seneng mengulik makna dari kata-kata. Gue tuh ngelihat words itu very powerful. Kata-kata itu sangat powerful. Betul. Makanya dibilangnya sihir Bang. Sihir. Ya. Sihir. Tapi sihir yang dibolehkan. Sihir udah boleh Ya, kan ya? bukan sihir yang gak boleh kan ya perdukunan. Tapi bayan tuh kata-kata. Lu kan jago ngomong tuh. Masa tak? Nah, tapi lu masih di bawah dia kalau untuk bayannya. Iya San. Ya bayan tuh. Ada yang ngalahin saya malam ini. Ini dia nih. Repot Jadi bayan itu orang bisa tertarik, bisa senang. Itu bayan. Maka bayan adalah sihir. Tapi sihir yang dibawa mereka tinggal bayannya ini tentang apa? Tentang apa, masalah caci maki atau masalah jelek atau masalah baik.
tergantung bagaimana dia berbicaranya. Ya, dan jadi kalau seandainya karena kata-kata itu menurut gue begitu indah ketika dirangkai ya. Dan dia bisa membuat satu permusuhan jadi membaik Pertemanan. lagi. Dan dia bisa juga membuat hubungan yang baik menjadi renggang. permusuhan. Ya. Jadi dengan hanya mengucapkan kata-kata, seseorang bisa berubah. Hanya dengan kata-kata orang bisa menaklukkan dunia. Yes. Hanya dengan kata-kata tatanan hidup bisa berhasil. Apa yang lebih powerful daripada Al-Quran dan hadis yang bentuknya adalah firman Allah dan sabda dari Rasulullah. Merubah tatanan-tatanan yang ada. Maka dari itu gue belajar banyak dari kata-kata. Gue suka baca quotes, gue suka baca buku, gue suka nonton orang speech. Dari situ gue merangkai itu semua. Gue melihat sebuah problem yang karena juga banyak orang yang mungkin karena gue suka ngomong juga. Jadi banyak orang yang juga suka cerita sama gue. Tapi yang lebih penting lagi ketika orang cerita, gue harus belajar untuk mendengar. Karena dengan mendengar itu, gue jadi tahu permasalahan-permasalahan itu apa aja. Nggak selalu harus gue aja yang terpuruk. Bisa jadi orang yang terpuruk yang datang ke gue. Lalu dengan apa yang gue pernah baca di kata-kata di buku, atau dari quotes, atau dari hadis, dari Quran, atau dari ustadz gue pernah dengar, atau dari orang-orang bijak yang pernah ngobrol sama gue, itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Yang datang tadi dengan hati berat, pulang dengan hati yang Lapang, lebih ya. semangat. Yes. Dan menurut gue it's very powerful. Ini yang ngedrive gue untuk membuat konten-konten yang gue buat sekarang. Apalagi setelah baca riset tadi, orang-orang gak punya ruang untuk mengungkapkan. Orang zaman sekarang mengungkapkan sedikit dibilang baper. Ya udah lu gak usah ngungkapin apa-apa, biar gue yang ngungkapin isi hati lo. Lu tinggal repost, lu tinggal like, lu tinggal komen di situ, atau lu tinggal dengerin berkali-kali. Bahwasannya lu gak sendiri. Lu gak sendiri. Yang paling problem dari manusia ketika dia kena masalah, dia ngerasa gue satu-satunya orang yang kena masalah di dunia ini. Oh itu masalah emang. Gue terkadang kalau ada orang nih yang misalnya cerita sama gue, bang saya ditinggal sama suami saya, dulu dia KDRT, begini, wah panjang segala macam. Gue cuma bilang satu, ibu bukan yang pertama ngalamin dan bukan yang terakhir ngalamin. Itu pasti gue ngomong kayak gitu salah satunya. Setelahnya mungkin lainnya. Dan Ustadz pasti lebih sering dengar hal-hal kayak gitu dibandingkan kita. Sampai buka dia sesi curhat. Tapi ketika, gue gak buka sesi curhat, tapi DM itu selalu masuk ya. Mungkin karena gue, Ustadz ya. Enggak, tenang aja bang, abang gak buka itu kok. Yang DM kan banyak laki-laki. Laki tenang, istrinya bang Renat aman kok laki-laki tenang. Jadi lanjut bang. gitu ya. Ya, karena ketika orang ngerasa dia gak sendirian, dia akan ngerasa problemnya lebih ringan dari seharusnya. Karena orang ngerasa bener-bener ego manusia itu membuat mereka menjadi self-centered banget. Ngerasa mereka adalah poros dunia gitu. Betul. Dia Sama kayak doang sendiri. orang-orang baru ngaji ya Stat ya. Baru ngerasa kan beban ngerubah dunia ada di pundak dia. Satu datang berubah. Oh saya itu jelas. Semua salah. Saya benar sendiri. Intinya seperti itulah. Intinya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan akhirnya gue begitu terpukau dengan yang namanya kata-kata. Dan akhirnya gue menjadikan kata-kata ini menjadi hal yang bisa bermanfaat. Ini bukunya nih. Wih, buku siapa? Oh udah Terpuruk, ada di mereka depan bangkit. kita ini. Saat terpuruk Masya mereka Allah. bangkit. Saya termasuk orang yang seneng banget sama kata-kata itu. Iya, Kayak iya. anak saya kan sekarang lagi kursus public speaking dia. Okay. Karena dia udah ngapalin Quran, ngapalin hadis, tapi nggak bisa. Karena untuk dakwah kan butuh kata-kata. Ya. Dan ternyata masalah-masalah yang orang lain hadapi itu sebenarnya kita kasih kata-kata yang pas, tepat, dia tenang. Iya. Masya Allah. Iya, Ini bagus banget ya. Buat para pengusaha kali ya. Atau para Gen Z yang memang mau baca buku ini keren. Rekomendasi tadi ya? Ya, saat terpuruk mereka bangkit. Ini recommended butuh banget, memotivasi. Dan kalau Allah ya tadi malam saya tuh lagi nyari-nyari kitab. Kan guru gua dulu ngajar motivasi di Malaysia. Kan tolong syarah ya Stat. Iya. Salah kitab saat terpuruk mereka bangkit. Rainat pakai ain. Iya. Saya melihat buku-buku motivasi saya. Wah banyak banget nih. Ada 4, ada 5. Gue kumpulin aja gitu. Dan saya sering banget ngasih buku-buku quote-quote, kata-kata bagus atau butuh motivasi itu buat mereka para pelajar. Jadi para pelajar itu butuh banget yang namanya bacaan-bacaan. Yang utama tentunya Al-Quran dan hadis itu yang paling utama. Ya, baca Al-Quran bikin tenang dan lain. Tapi baca juga kisah-kisah para ulama. Ya, kisah-kisah orang-orang soleh, perjuangan mereka. Termasuk kata-kata mereka banyak yang indah. Luar biasa. Iya, Sifatus banyak Sofwa, yang indah. Iya, Sifatus Sofwa itu keren-keren itu. Ya. Nah makanya sebenarnya dengan baca tuh bisa ada ketenangan loh. Sekarang kan udah bukan baca lagi, lu dengerin dia aja. Bener saat makanya saya tuh kagak suka baca. Saya sukanya nonton Bang Renat aja. Bang Renat ini sebenarnya
kalau gue lihat sepintas sih kayaknya gaya bahasanya yang ringan-ringan gitu, kayak cerpen malahan sebenarnya. Ringan ya. Bukan yang ilmiah banget. Enggak, gue justru malah menghindari hal tersebut. Malah ngambil gaya bahasa begitu bang? Karena gue ngejadiin buku ini adalah buku practical business, ini buku inspirasi. Karena terkadang orang butuh drive dari inspirasi aja sebenarnya. Mereka tahu kok bagaimana cara mereka harus cari duit sebenarnya, cuman butuh dipantik. Betul. Kenapa gue milih di sini bentuknya storytelling, kisah? Karena pencipta kita aja Allah Subhanahu wa taala, sepertiga dari firman-Nya dalam Al-Qur'an itu kisah. Cerita ya, kisah ya. Dari kisah orang mengambil pelajaran dan story itu very very powerful. Betul lagi. Dan akan lebih relate dibandingkan lo kasih data. Dan dari kisah-kisah tersebut itulah yang akhirnya gue rangkum permasalahan-permasalahan yang banyak gue temui. Dan di buku itu di chapter pertama gue bener-bener ceritain orang ini bisnisnya stagnan. Di awal chapternya itu dia menceritakan kalau seandainya gue tidak bertemu dengan Rashid, mungkin hidup gue gak akan berubah seperti ini. Oke. Tentunya semua telah ditakdirkan oleh Allah. Nah gue tambahin tuh. Nah tuh ada gue baca tuh. Ada baca gitu tuh Jay. Hampir aneh mau tegur tadi bang. Ada Aneh anaknya tauhid banget nih. Tauhid banget. Udah gue ngomong. Iwan senior nih. Tentu semua sudah Allah gariskan untukku. Iwan senior. Ya kan? Iwan senior. Jangan lupa bang. Iwan senior. Lu baca dulu Jay baru ngerti. Jadi dia ceritain. Dia ngerasa hidupnya tuh udah aduh carut marut banget. Ya kan? Anak-anak, dia tahu anak itu punya anak biayanya luar biasa. Ntar dia sakit harus ke rumah sakit. Bajunya setiap berapa bulan sekali tumbuh gede mesti beli lagi yang baru. Belum lagi istrinya dengan kebutuhannya. Dan orang tuanya selama ini dia bukan orang berada. Gue ceritain di situ. Dia bukan orang yang berada. Tapi dia juga bukan orang yang miskin. Dia sederhana aja gitu. Dia bisa makan 3 kali sehari. Orang tuanya bisa nguliahin dia sampai lulus. Dan pada akhirnya orang tuanya melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan sebelumnya. Mulai minta uang. Oke. Pensiun dia. Awalnya cuma minta isiin listrik. Lama-lama servis mobil. Lama-lama ini dan itu. Dan mulai banyak orang tua. Karena orang tuanya udah pensiun. Sehingga dia bilang dia marah saat itu. Marah. Mungkin dia belum ngaji ya Birrul Walidain ya saatnya. Dia marah gitu. Kirain kalau seandainya kita udah nikah, kita hanya perlu mikirin diri kita dan keluarga kita. Ternyata orang tua kita. Gue lihat di luar orang-orang tua udah pensiun, enak pada keluar negeri ini. Kenapa orang tua gue minta duit sama gue? Dia berkecamuk di hatinya seperti itu saat itu. Kayak sandwich. Ya kan sandwich dia ngerasa kejepit kan di tengah kan. Bisnisnya stagnan, biayain hidup sendiri susah. Akhirnya satu malam, lo pernah gak ngerasain ujian demi ujian numpuk dalam hidup lo sampai hal kecil aja bikin mental lo hancur? Pernah banget sih. Hal kecil yang sebenarnya kalau dalam keadaan normal itu biasa aja. Bener-bener. Tapi karena lo udah begitu numpuknya ujian, mental lo hancur. Perkara gak ada makanan aja di rumah bisa rame itu. Nah dia malam itu lagi ngerasain hal itu. Kayak begitu. Dan ban mobilnya merasa waktu yang tepat untuk bocor. Waduh. Wah tepat banget nih bocor. Lagi hancur bocor. Hancur nih hidupnya. Waktu gue ceritain ini di podcast yang lain, ada yang komen bilang, wah hidupnya hancur tapi naik mobil. Kan bagi ada orang yang perlu disyukuri juga ya. Ada yang di atas mobil tapi dia udah ngerasa hancur. Ada mungkin. Aneh naik Alphard tapi bisa diuji. Bagi yang belum punya mobil mungkin dia ngerasa ya masih naik mobil. Ya kan? Tapi intinya ban mobil gue hancur, ban mobilnya bocor dan mental gue hancur saat itu. Sambil nunggu tambal ban 24 jam, dia scroll sosial media. Dia ngelihat temennya udah masuk majalah Forbes. Dia ngelihat temennya lagi beli mobil baru, rumah baru, jadi pembicara di sini, diundang di Inside Outside. Oh ini orangnya ternyata luar biasa kan? Maksud gue, ini orang-orang udah sukses sedangkan dia lagi nunggu ban mobilnya ditambal. Kempes, iya bocor ya. Di situ dia bertemu dengan Rashid. Rashid ini. Akhirnya dia mau makan mie ayam, lapar deh sambil nunggu tukang tambal ban online datang. Dia duduk ke tempat mie ayam dan kebetulan di dalam situ ada Rashid. Masya Allah. Rashid ngelihat orang yang mukanya lagi sumpek, diajak ngobrol. Akhirnya Rashid memberikan solusi-solusi yang nanti akhirnya diterapkan pada dirinya sehingga akhirnya dia keluar dari keterpurukan tersebut. Rashid kasih solusi. Ya Sat, ngomong-ngomong generasi sandwich nih Sat. Hampir teman-teman yang di generasi milenial mungkin juga banyak ya karena Bang Reynat kan ngambil kisah dari kisah ori lah ya gitu. Inspired by true story. Nah true story. Nah itu bagaimana saat orang-orang yang saat ini mungkin
lagi dalam kondisi yang seperti Bang Renat tadi dapati dan dia nggak ketemu Rashid gitu Ustaz. Nah tuh gimana Ustaz menyikapinya dalam Islam dan ada nggak sih sahabat-sahabat Nabi zaman dulu yang kayak gitu tapi dia menghadapinya itu seperti apa gitu Ustaz? Ya sebenarnya kalau ketemu ada orang yang mau bimbing ya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak ketemu gimana? Iya Ustaz. Sebenarnya dia bisa minta ketemu. Caranya gimana? Ya, dia tinggal jarak masalah dia dengan solusinya tuh sebagaimana jarak antara mata dia ketika sujud dengan sejadahnya. Jadi sebenarnya dia tinggal sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa lagi sujud. Iya Ustaz. Sebelum salam, Allah akan berikan ketenangan kepada dia. Kita punya guru bagus, punya teman circle yang baik, luar biasa keren. Karena circle baik ini akan memberikan solusi-solusi nasihat-nasihat. Gue senangnya bilangnya bukan Rashid malah mursyid. Mursyid. Pelakunya, Ustaz, ya. Mursyid itu apa? Memberi petunjuk ya. Dia orang yang suka memberikan petunjuk berupa apa ya kata-kata yang baik ya, berupa nasihat-nasihat gitu. Buat para Zionist bagus sering menuntut ilmu, bagus punya guru ya, tapi tentunya jalurnya tidak keluar dari Quran dan hadis. Tapi kalau nggak ada juga nggak ketemu juga, pecahkan masalahmu dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya WA itu, tausiah itu sebarin aja. Selama itu dari Quran dan Sunnah dan jelas. Karena nggak tahu WA kita sampai kemana. WA yang kita share ke orang, mungkin orang-orang ya ada yang biasa aja. Tapi pas loh kadang-kadang ada yang pas dengan keadaannya. Ustadz makasih ya, pas banget dengan keadaan saya. Bener banget Ustadz, sama kayak konten Anda saat Gitu. Ustadz makasih ya, saya makanya tiba-tiba datang dari Amerika ngechat gua, Ustadz ya Ana setiap subuh harus ke masjid, padahal nggak ada masjid harus keluarin uang 500.000, gimana solusinya gitu ya. Masya Allah. Jadi buat kadang-kadang ada orang yang malas nge-share tuh. Ya padahal sare-sare gitu manfaat. Sare itu manfaat. Siapa tahu ada orang yang pas kadang gitu. Dan jangan pelit untuk kasih solusi buat orang. Kasih Kalau solusi bisa lagi. kasih edukasi juga. Kasih edukasi. Maksudnya gini lah. Fa'amal yatima falatakhar. Wa ammas sa'ila falatanar. Sama anak yatim jangan kamu hardik. Ya. Dan kalau orang minta-minta jangan kamu celah. Maksudnya gini lah. Minta apa di sini? Iya Ustaz. Kata ulama, bukan hanya minta uang, minta nasihat. Was banget kedudukan dia. Ketika ada orang minta nasihat, siapa tahu dia sangat butuh. Iya. Dan yang gue takut, kalau kita nggak nasihatin dia bunuh diri. Atau dia minta nasihat kepada tempat yang Salah. ya kadang-kadang kita nggak bisa tidur. Ibu-ibu kan kalau nanya luar biasa. Ustadz apa maksudnya? Tolong jelaskan. Iya. Udah panjang banget kan ya. Makanya gue susah Mesti tidur. diajarin ChatGPT Ustadz, ibu-ibu Ustadz. Dan ya Masya Allah makanya kalau antum bisa komunikasi dengan baik sama orang ya. Itu suatu hal yang sangat berharga. Ya karena bisa banyak menyelesaikan masalah-masalah orang. Tapi tadi Ustadz sebelum ke Bang Koja sama Bang dulu, Anu mau nambahin, bukan nambahin Ustadz maksudnya Anu mau nambahin dari pendapat Ana, pengalaman sendiri. Jadi memang kita ngerasain namanya minta tolong itu seperti kita merendahkan diri ke orang lain. Nih orang ini udah menurunkan egonya dan dia mengakui kalau gue butuh sama lo. Itu perlu menurunkan ego dan itu berat buat manusia. Betul. Ya kan? Dan sebaik apapun orang yang nolong kita, setelah kita ditolong sama dia, kita ngerasa posisi kita lebih rendah walaupun hati kita lebih lega. Ketika Ustadz tadi bilang solusinya hanya sebatas 2 buah mata kita dengan tempat sujud, itu bener-bener bagus banget. Kenapa? Karena bedanya minta manusia minta sama Allah. Setelah minta sama manusia, kita ngerasa lebih hina dari sebelumnya. Tapi setelah kita minta sama Allah, kita malah ngerasa lebih mulia. Padahal kita habis memuji Allah setinggi-tingginya dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tapi setelah itu semua selesai dan kita keluar dan kita berdiri, kita ngerasa diri kita lebih mulia dari sebelumnya. Masya Allah. Iya juga Jai, bener Jai. Iyalah Bang. Nah jadi sebenarnya gini, sebetulnya kita tuh sebetulnya disuruh untuk menjadi rasyid-rasyid yang lain kali ya. Orang muslim tuh harus seperti itu ya. Tapi jadi kan, udah belajar nih, udah tahu ilmunya.
terus kita nggak amalin ya kan. Never stop learning, never stop doing, Jay. Kita harus bisa jadi pemberi memberikan efek positif buat lingkungan kita, Jay. Termasuk si Rashid ini, termasuk juga Bang Renat. Dan lo tahu nggak, gue kenapa akhirnya memberanikan diri untuk mulai ngonten setelah gue lama nggak mau disuruh sama Derry berkali-kali ngonten. Susah banget. Tapi akhirnya gue mau ngonten kenapa? Gimana? Gue lagi ngobrol sama orang, dia ngasih tahu ke gue. Kalau seandainya satu orang aja dapat manfaat dari konten lu, harusnya itu udah cukup. Lu jangan peduli, maksudnya ya gue selalu ngomong kayak gitu. Kalau gue ngomong siapa mau dengerin sih? Gue selalu kayak gitu. Tapi dia bilang kalau lu ngomong ada satu orang aja dapat manfaat, satu orang hidupnya berubah gara-gara lu, harusnya itu udah cukup buat lu terus jalan. Dan itu memang ada ya? Dan ternyata banyak. Gue nggak usah ngomong deh, gue kasih lu bukti di DM aja deh. Ini dia Bang, nih. oper Bang. Apa nih, apa sih Jay? Emang arahnya Yang Sambil ngobrol aja ntar gue cariin. Ya pakai nikop Bang. Bang. Ini baru tadi. Barusan. Selamat remindermu, assalamualaikum akhi, selamat remindermu membuat hati ini bertambah ikhlas dan qanaah. Masya Allah. Lihat profilnya. Alhamdulillah. Ada Ternyata lagi? yang kita anggap itu nggak ada apa-apanya ya, ternyata itu justru powerful banget buat nolong orang, Jay. Betul, masalahnya kalau ada yang ngomong Bang, orang makin benci. Lah, Nah itu iya, masalahnya. Itu cara ngomong. Itu dia. Jadi saya mendingan bikin omongan. Coba ada tata caranya ngomong tuh. Bagaimana tata Satu, caranya? yang terpenting adalah niat dulu. Ya. Lu ikhlasin niat lu, bukan cari pamor, Bismillah. bukan cuman pengen ngejudge dia atau apa. Maka niat ikhlas ini penting banget. Karena ketika dia marah lu nasehatin, maka bisa jadi keikhlasan ini akan bekerja nanti. Iya. Seminggu, 2 minggu, maka penting ikhlas ini dulu. Yang kedua ilmu sebelum ngomong. Ini masalahnya apa? Iya. Maka kita penting untuk tahu mad'u ini siapa yang kita dakwahkan. Kita ajak bicara. Ilmu sebelum ngomong. 3 nih, baik lagi ngomong. Saya baik banget, lagi Sat. ngomong. Ngegas baik. Baik lagi ngomong caranya. Kayak dia kan baik banget tuh. Percis ke saya, Tat. Enak tuh ngomongnya ya. Nah itu baik lagi ngomong. 3 ini paling susah. Apa Sat? Sabar habis ngomong. Saya banget. Kadang-kadang kita nggak sabar. Ketika ada orang yang kita kasih tahu nggak ngerti, Iya. malah mencaci, malah so tahu. Nah itu sabar habis ngomong. Nah penting kita tahu cara berdakwah atau cara komunikasi kepada orang. Dapat Bang, dapat Banyak. Cuman masa gue satu-satu gue buka. Ya, yang saya ladah yang itu ada. Ada bahkan yang bilang kayak gini, Bang Gimana? tadinya gue udah mau marah nih, begitu ngeliat konten lu gue gak jadi marah. Oke. Ada yang ngomong kayak gitu, dan lucu-lucu. Maksudnya ada juga yang nentang, ada juga. Gue kan lagi menceritakan pengalaman gue ketika gue dapat satu ujian yang berat. Salah satu mungkin yang terberat dalam hidup gue waktu itu. Wah, gimana Bang? Ketika adik gue Allah panggil Ya Allah. ke sisinya. Insya Allah semoga Allah rahmati dan semoga Allah ampuni segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosanya. Ketika gue menceritakan itu, gue meng-encourage orang lain saat itu. Kalau lu masih punya saudara dan lu bisa sentuh dia, sentuh, peluk. Kalau lu punya saudara dan masih bisa ngomong sama dia, ngomong. Kalau gue dikasih kesempatan, di depan gue nih ada saudara gue, kan gak bisa. Tapi kalau bisa, walaupun kita gak boleh lau-lau, tapi maksudnya gue lagi ngasih pembelajaran ke mereka. Tapi kalau bisa, gue nggak akan debat sama dia, gue akan argumen tentang hal-hal kecil. Gue cuman bilang, gue akan peluk dia dan bilang, gue kangen sama lo dan gue kehilangan setelah lo nggak ada. Banyak banget yang kayak Gue sampai ngomong kayak gitu. Tapi di TikTok komennya, itu adek lu Bang, kalau gue mah diusir sama adek gue dari rumah. Waduh. Dalam banget Jadi permasalahan dia. kadang-kadang kita ngeliat mau apapun yang kita berikan kebaikan, Iya. ada yang orang-orang yang Salah kontra ya. Keempat tadi sabar habis ngomong. Iya. Ada aja orang yang nerima ada. Tapi gue salut kalau mudah-mudahan banyak orang dapat hidayah Amin. lewat ente. Makanya Rashid tuh bagus banget. Mudah-mudahan si Rashid jadi mursyid gitu ya. Maksudnya banyak hidayah orang dapat dari dia. Karena siapa yang dapat hidayah lewat kita, ya itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah Ya, mahal dalam sebuah riwayat tuh seperti itu. Maksudnya onta merah tuh onta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Jadi bayangin kalau misalnya ada orang dapat hidayah lewat kita, lewat kata-kata kita, kemudian dia akhirnya jadi taubat, jadi tafakur, akhirnya jadi rukun suami istri. Coba itu onta merah buat kita gitu. Ya, maksudnya apa? Kayak investasi besar di akhirat. Karena bikin orang menjadi lebih baik. Bahkan orang-orang dulu suka ngomong begini, kalau ada orang yang dikasih nasihat atau curhat sama dia dikasih tahu, terus dia akhirnya ngajarin, dia bilang begini, marhaban liman yahmilu zadi ila rabbi. Maksudnya apa? Selamat datang orang yang membawa bekalku kepada Rabbku. Masya Allah.
Bang, tadi kan udah nyolek. Ada gak sih peran bokap sehingga abang bisa dapat pengalaman yang hidup yang begitu dalam? Apa sih? Ada gak sih? Jelas lu tuh produk dari apa yang terjadi di rumah lu juga. Gimana itu yang tuh, ngebentuk lu jadi diri lu juga kan. Karena Pertama kali kita kenal dari masyarakat atau yang ngebentuk diri lu tuh kan pertama keluarga, bokap dan nyokap pastinya kan. Ya. Yang jelas. Cuman memang gue kehilangan bokap gue di saat umur gue 17 tahun. Di saat gue lagi nyari-nyarinya jati diri. Dalam banget. Ya kan? Ya Allah. Gue emang ditinggal bokap gue sehingga gue ya banyak autodidak juga gitu, banyak ngelakuin terlalu banyak ngelakuin kebodohan, terlalu banyak ngelakuin blunder dalam hidup gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih hidayah dan Allah bimbing ketemu sama orang-orang yang baik, ketemu sama orang-orang yang bisa nge-guide gue. Makanya kalau orang nanya Rashid itu tokoh siapa? Rashid itu siapa? Pada nanya kayak gitu. Kenapa Rashid? Gue bilang Rashid itu bukan siapa-siapa. Rashid itu tuh gue gambarkan di situ seakan-akan semua mentor-mentor dalam hidup gue, mau mentor kehidupan, mau orang yang menasihati gue, semua yang gue belajar darinya kan gue sebut mentor kehidupan gue. Mau dia bentuknya sebagai, mau dia profesinya sebagai seorang ustadz, mau dia profesinya sebagai seorang coach bisnis, mau dia profesinya sebagai orang yang lebih tua yang memberikan nasihat kepada gue, apapun bentuknya, maka akan gue buat. Dan gue menginginkan ada satu sosok yang digabungkan dari mereka semua, dan itu Rashid. Dan si Rashid inilah. Gitu ya. Itu kenapa gue menciptakan Rashid. Padahal bisa bikin Kojai namanya. Bisa Kojai, cuman artinya apa itu? Iya. Kojai ya. Sat, sabar Sat, gak apa-apa Sat. Cuman patahan dikit Sat. Lanjut. Luar biasa. Iya, jadi apa namanya? Gue mengharapkan ada sosok Rashid gitu dalam Makasih, hidup gua. Bang. Dan alhamdulillah Rashid itu ada, tapi dalam bentuk banyak orang bukan satu. Kayak hari ini ketemu sama Ustadz banyak dengar nasihat. Ustadz salah satu mentor kehidupan gue. Alhamdulillah. Gue berarti banyak dapat ilmu dari Ustadz. Ustadz salah satu yang bentuk. Dan mungkin Ustadz akan jadi bagian dari Rashid yang kedepannya akan berikan. Amin. Yang bisa gue copy nasihatnya untuk gue berikan kepada orang lain lagi. Masya Allah. Ini Alhamdulillah. calon-calon Rashid semuanya. Masya Allah. Minimal yang dapat hidayah itu kan istri, Iya. anak-anak, Betul. temen. Apalagi dia banyak banget bawa orang. Dan kalau bawa bukan ke dia yang nasihatin, malah ke gua. Iya. Masalahnya doang yang dibawa Sat ya. Masalahnya Iya, doang yang dibawa. masalahnya kalau saya nasihatin orangnya kasihan. Ini ada sebenarnya ada satu hikmah nih saat Anda mau cerita tentang ujian terberat tadi yang ditinggal sama adek Ana. Ya. Karena di situ tuh banyak pelajaran yang Anda lewatin dan mungkin bisa di-share. Tapi sebelum itu disclaimer, nasihat-nasihat yang gue berikan di sosial media dan lain-lain, gue berusaha banget untuk membawakan dalil-dalil. Untuk tidak membawakan dalil-dalil, sorry. Ya. Karena orang-orang di Indonesia tuh gampang banget menyebut orang ustadz, ngasih nasihat dikit ustadz. Emang Ustadz. saya mau manggil Ustadz. Anda bukan ustadz. Abis ini ntar Gua saya panggil bukan Ustadz. ustadz. Sehingga gue menghindari untuk menyebutkan dalil dan lain sebagainya. Ya. Mungkin lebih berkah pakai dalil tapi bukan gue. Bukan gue orang yang pantas mendapatkannya dan akhirnya orang bisa tersesat nanti kalau gue Ya, salah kan. oke. Akhirnya gue berusaha untuk menghindari itu tapi berdasarkan pengalaman dan gue lihat gak ada yang bertentangan dengan apa yang selama ini gue pelajari, maka akan gue post. Nasihat ini baik, berbakti pada orang tua kan memang diajarkan. Bagaimana kita harus menahan anger masalah dan apa yang gue sebutin insya Allah gue verifikasi apakah ini bertentangan apa enggak sama apa yang diajarkan sama ilmu agama. Tapi gue mau cerita sedikit, boleh ya Stat ya? Kasih ruang sedikit buat Anda cerita. Gue sama adik gue itu kayak anak kembar. Gue maksudnya beda 2 tahun 3 tahun. Oh, deket ya. Tapi gue begitu dekat sama dia. Dia bukan cuman adik, dia temen gue main. Temennya adik gue itu adalah temen gue. Temen gue adalah temen dia. Kita main bareng. Gue pernah satu kampus bareng, gue satu sekolah bareng. Gak ada temen pun gue berdua sama dia aja gue udah rame. Gue pergi sama dia dan semua yang dilakuin sama dia ceritain ke gue. Dan semua yang gue lakuin gue ceritain ke dia. Gak ada yang berbeda. Maksudnya apa yang gue suka dari tim bola aja dia ikutin sukanya dia. Gue suka pemain ini, dia suka itu juga. Gue bilang gue suka ilmu psikologi, dia juga jadi ikut suka ilmu psikologi. Jadi intinya gue bener-bener deket banget sama dia. Sampai satu hari pagi-pagi dia mau cabut, mau pergi. Dia masih suka main dan sana-sana. Gue udah tobat duluan. Gue udah tobat duluan. Sehingga gue masih sering berdebat sama dia. Udah lo mau ngapain sih masih kayak gini aja gitu kan. Dan itu ngebuat gue agak sedikit gak akur sama dia. Dan gue kurang merangkul. Karena gue waktu itu baru belajar. Sehingga gue kurang merangkul. Gue kurang rahmat. Gue rasanya pengen Baru belajar silat. gitu. Baru belajar silat gitu. Siapa jadi tantangnya? Iya, jadi waktu itu banyak sekali pertikaian antara gue sama dia gitu. Sampai pagi-pagi dia bilang, gue mau minjem parfum lo dong. Biasa deh kan. Gue bilang, gak usah bawa, semprot aja udah gini-gini. Udah sekarang gue pinjam mobil, dia minjem mobil udah. Dia jalan pergi dan gue pergi sama nyokap gue sama adik gue waktu itu pergi. Jalan yang berbeda. Waktu mau pulang, nyokap gue lagi mau ngurusin kawinan adik gue, dia pergi buat ngeliat catering lagi. Ada yang lain berarti. Ada yang lain, ada yang perempuan. Akhirnya gue bilang, Mam turunin aku di Gandaria City aja deh. Akhirnya turun Gandaria City. Dan gue akan pulang nanti dijemput sama adik gue aja si Elhak. Namanya Elhak. Terus bilang,
jemput gue dong di Gandaria City nanti pas lu pulang. Gue di sini. Tiba-tiba dia cuma ngomong kayak gini doang. Nih dia ngomong gini, Masya Allah gue baru dapet doa mami, dia bilang. Ini orang apaan sih, ngelantur banget. Gue bilang baru aja ngomong kayak gitu. Iya. Gue ngomong minta jemput, kok ngomongnya Masya Allah gue baru dapet doa mami. Apaan nih? Terus abis itu udah, waktu itu azan gue taruh handphone lagi di ngopi, temen gue lagi gak sholat. Gue ke musola, sholat, balik dari musola, gue teleponin gak diangkat-angkat udah. Sampai jam 1 pagi gue nyari dia kemana aja gak ada. Gue akhirnya dianterin jam 9, jam 10 malam gue dianterin pulang sama temen gue. Jam 1 malam, jam 1 pagi, gue dapat telepon dari polisi. Bapak yang punya mobil begini, mobil waktu itu mobil gue Swift. Bapak punya mobil Swift dengan plat nomor ini. Iya Pak, bener Pak. Mobil Bapak kecelakaan, dia bilang. Itu dibawa sama siapa? Dibawa sama adik saya Pak. Adik saya gimana keadaannya? Bapak datang Pak ke Polsek sini. Akhirnya gue datang ke Tanjung Barat, saat itu Polsek Tanjung Barat. Di situ kan tempat-tempat yang banyak kecelakaan di tol di situ tuh. Gue datang. Di mana Pak? Adik saya di mana Pak? Adik saya di mana Pak? Dia bilang, Bapak ikut kami Pak. Kemana? Ke rumah sakit Fatmawati. Kenapa? Identifikasi jenazah. Lemes gue. Waduh. Meninggal dia. Qadar Allah. Meninggal dia. Meninggal. Sampai detik ini lo gak tahu tuh makna gue baru dapat doa dari orang tua. Sampai detik ini lo gak tahu maksudnya apa? Gue gak tahu. Tapi gue tahu karena memang dari kemarin nyokap gue selalu bilang doain dia, selalu doain dia. Selalu doain dia. Ayo biar berubah segala macam. Dia anak baik, dia bertauhid, insya Allah sholat. Maksudnya tapi ya masih belum yang benar-benar ngaji dan lain-lain sebagainya gitu. Udah benar-benar memperdalam secara dalam. Tapi dia terakhir aja sebelum meninggal aja lucu ya. Buku gue salah satunya ada buku judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Itu tentang dia tuh? Bukan. Bacaannya Bang Renat. Gue bacanya deh, ada di kamar dia ternyata. Ada di kamar dia. Dan seminggu sebelumnya gue ngomong kayak gini sama dia. Wallahi gue ngomong kayak gini sama dia. Gue bilang, lu kalau misalnya, gue biasa adik kakak ngobrol. Lu misalnya nih, ya kan, mati sekarang masuk surga. Atau lu hidup bahagia, istri lu baik, lu kaya raya, lu bahagia segala macam. Ujung-ujungnya masuk surga, lu pilih mana? Dia bilang, gue pilih masuk sekarang lah, masuk surga. Dia bilang, mendingan sekarang. Ren, lu hidup, dia bilang, lu hidup, mau lu bahagia, mau lu kaya, lu tetap masuk surga. Lu tetap harus bangun sholat subuh, dia bilang. Lu tetap Jadi pikirin tanggung jawabnya. Maksudnya tanggung jawabnya banyak. Tetap mau lu sebahagia apapun untuk masuk surga, lu harus ngejalanin itu semua. Dia bilang mendingan kalau misalnya ada jabat doain surga, masuk surga sekarang. Itu yang dia bilang sama dia. Semoga Allah, semoga dijabah. Terus udah, saat itu gue gak ngerasain sedih. Gue gak ngerasain sedih sama sekali. Yang gue rasain tuh kayak masih mimpi. Maksudnya kayak beneran nih meninggal ya anak gitu. Leng-leng lah gitu ya. Leng-leng gitu. Malah yang gue pikirin gimana cara gue ngasih tahu nyokap gue nih. Beritanya orang pagi-pagi baik-baik aja lagi debat sama gue mau minjem parfum kok. Kok tiba-tiba gue dapet kabar gue sudah identifikasi jenazah dan gue identifikasi bener dia. Dan gue belum juga bisa nangis saat itu. Maksudnya gue belum bisa nangis, gue diem, gue pelongo, gue ngeliat temennya gue segala macam, gue nggak tahu mesti ngelakuin apaan. Sampai pada akhirnya ya udahlah, udah prosesi pemakaman atau segala macam, dan itu gue belum ngerasain sedih. Pertama kali sedih gue ketika kakak gue nelfon. Baru tuh gue pecah nangis, tapi itu sebentar. Pas malam-malam, jadi dia meninggal hari Sabtu, ya kan, dia pergi hari Sabtu bisa malam mingguan. Hari Ahadnya itu biasanya gue main futsal sama dia tuh bareng jam abis maghrib. Abis maghrib gue inget hari Ahad gue main futsal. Inget dia langsung. Baru tuh pecah di situ gitu, udah nangis. Karena gue udah belajar waktu itu sedikit tentang agama. Yang gue pikirin, nih anak selamat gak ya? Yang gue pikirin itu terus. Nih anak selamat apa enggak? Pas meninggal dia udah sholat apa belum? Itu yang gue pikirin. Nih anak lagi disiksa kubur apa lagi gimana? Apa dia selamat apa dapat nikmat kubur apa? Pertanyaan yang gak bisa pernah gue jawab. Dan disitulah depresi lu tuh biasanya jadi sama diri lu. Muncul ya. Lu berusaha menjawab sesuatu yang lu tahu gak akan pernah dapat jawabannya. Dan itu gue pikirin terus, dia selamat apa enggak berhari-hari. Dan gue jadi depresi saat itu. Gue mulai depresi saat itu. Padahal gue udah ngaji. Gue depresi saat itu. Tapi gue bingung. Sampai ada satu orang yang ngasih tahu ke gue gini. Lu bukan udah ngaji, dia bilang. Lu bukannya tahu Allah Ar-Rahman. Lu bukan tahu Allah Al-Ghafur, dia bilang. Kalau lu percaya sama Allah tuh Ar-Rahman, Allah Al-Ghafur, lu doain dia dapat ampunan dan kasih sayangnya. Udah selesai. Lu gak pernah bisa dapat jawabannya sampai kapanpun. Udah selesai. Tapi nasihat itu belum kena di hati gue. Gue udah iya bener emang gue gak bisa dapat jawabannya. Tapi gue gak bisa nih. Gue pengen tahu dia selamat apa enggak. Akhirnya udah. Gue tahu, gue udah belajar, gue tahu ada doa gundah gulana. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasihati biyadik madin fi hukmu dan seterusnya. Gue doa itu semua. Dan kan terakhirnya kan jadikan Al-Quran sebagai nur as-sadri wa jala huzni wa dhahaba-hami. Akhirnya gue mulai baca Quran. Gue mulai baca Quran di situ. Dan gue baca juz 30. Berhenti di ayat fa idza ja'atis sakhah. Ya Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Gue ngomong apaan? Hah? Dia gak peduli sama gue nanti. Yes, sendiri-sendiri ya. Catatan dia udah habis, catatan gue masih ada. Iya. Gue masih hidup, gue masih harus hidup. Gue harus bisa function di dunia ini.
Dia udah selesai. Buat apa gue pikirin sedangkan dia nanti akan lari dari gue. Itu yang Allah jadiin Nur Sadri wa Jala Husni wa Tabahami. Dikasih lewat ayat Quran di surat Abasa terakhir. Abasa, betul. Di akhir-akhir surat Abasa. Setelah gue ngelakuin itu semua, udah gue dapetin itu semua, udah gue kelar, gue akan bangkit, gue akan jalan. Dan gue merasakan hal yang benar-benar luar biasa. Gue pelajarin juga ilmu psikologi. Ada 5 stages of griefs. Masya Allah. Lo tau kan 5 stages of griefs, 5 tingkatan ketika lo dalam keadaan grief. Yang pertama denial, kayak gue denial. Pas pertama kali ngeliat kan. Abis itu anger, abis itu bargaining, depression, baru acceptance, baru kita menerima. Kalau lo beriman, 5 stages ini, dari mulai pertama denial lo gak akan deny. Ini takdir Allah, makanya lo ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lo langsung kepada titik acceptance. Masya Allah. Dan gue pelajarin hal itu. Ketika lo benar-benar beriman, 5 stages of griefs ini akan lo persingkat dengan cepat. Langsung kepada titik acceptance ketika musibah itu terjadi. Ya, artinya pasti sebetulnya secara umum manusia melalui 5 stage itu ya. 5 stage itu. Tapi ya Tapi karena akan pada keimanan acceptance pada terakhirnya. accelerate itu gitu ya. Tapi ya walaupun misalnya bisa juga bercycle lagi. Misalnya dia udah sampai pada titik depression, balik lagi ke anger lagi. Bisa jadi berulang-ulang juga. Nggak harus berarti abis ini acceptance nggak. Bisa juga. Tapi ketika lo yang beriman, itu yang gue pelajarin saat itu dan musibah itu. Ketika lo beriman, lo langsung pada titik acceptance ketika musibah itu terjadi. Masya Allah. Gue harus lewatin anger dan lain-lain segala macam untuk tahu kalau gue dan depresi gue satu-satunya adalah mikirin dia. Sedangkan Allah bilang dia akan lari dari gue nanti di hari kiamat. Ya intinya sebetulnya Allah wa alam urusan seperti itu ya nggak ada manusia pun satu pun yang tahu ya. Itu disebutnya Sofia. Sofia. Sofia itu adalah orang terdekat. Maka dalam sebuah riwayat, siapa yang begitu diambil Sofiahnya, lalu dia sabar dan mencari ridha Allah, maka Allah beri balasan surga. Masya Allah. Jadi yang dapat surga itu bukan hanya orang yang meninggal, orang yang sabar ketika dia dapat musibah. Sofia itu bisa adik, kakak, orang tua, lalu sabar, lalu dia mencari ridha Allah, maka Allah berikan dia surga. Ya insya Allah. Tapi memang sulit. Maka Allah siapkan rumah di surga banyak. Salah satu rumah di surga ada yang ada namanya, yang lain gak ada namanya. Namanya Baitul Hamdi. Buat siapa? Buat dia yang sabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika anaknya meninggal. Itu ibu berarti yang dapat. Ibu Ana Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ibu dapat tempat namanya tadi Baitul Baitul Hamdi. Hamdi. Ya Baitul Hamdi. Dan adek lu menang banyak sebenarnya. Kenapa? Karena dia meninggal, ibu lu masih hidup. Bisa doain. Doanya, Masya doanya Allah, itu ibu yang ya, luar mustajab. biasa. Itu yang selalu kita syukurin itu kan. Makanya kemarin gue bikin satu konten tentang saudara. Kan banyak nih orang yang bertikai sama saudaranya. Kelihatan kok dari komen-komen di TikTok terutama. Gue bilang jangan. Maksudnya gue dulu juga berantem sama dia lah. Pastilah yang namanya bersaudara ya. Cuman luar biasa. Hari ini kayaknya konten dimensinya banyak banget Jay. Iya bang. Dari strugglingnya, dari jatuh bangunnya, sampai ke dimensi bahwa ternyata sebetulnya dalam keluarga tuh ada yang kayak gitu Jay. Gue juga berpikir, gue sama adek gue gak se-attach gitu juga sih. Tapi akhirnya ini nyadarin gue bahwa ternyata adek itu yang perlu dirangkul. Kalau sama keluarga ribut, adik kakak, jangan terlalu berlebihan. Iya Sat. Ya. Karena bisa jadi lu mati, adek lu yang jadi wali anak lu. Iya Sat. Iya lagi. Tuh, jangan berlebihan. Dan Masya Allah, sehebat apapun nanti lu jatuh, keluarga yang nomor satu nolongin. iya. Betul. Dan pasti dia nomor satu yang paling kehilangan. Betul. Maka akur-akur dah. Ya akur-akur sama keluarga. Dan mengenai depresi tadi ya, depresi. Orang-orang tuh kadang-kadang, terutama orang-orang udah ngaji saat mumpung ada ustadz nih. Begitu orang depresi dia bilang kurang iman loh, nggak bersyukur loh. Yang kayak begitu tuh yang bikin makin. Anda pada baca surat Yusuf, Nabi Yakub depresi Ustaz ya. Sampai matanya putih buta kan. Iya. Jadi itu gimana Ustaz penjelasannya Ustaz buat orang-orang yang bilang depresi itu berarti nggak beriman, Wah kurang jauh ngajinya tuh. Nabi juga nangis kan. Iya, Nabi juga nangis. sedih. Sahih. Ya intinya itu manusiawi banget. Ya kan? Ya nggak boleh sambil robekin baju, Ya, yang nggak meratap boleh gitu ya. ya. Meratap ya nggak boleh. Justru lu kalau malu mati, lu kagak nangis ya orang curiga kan. Yes. Ya, Psycho apa gimana? Psycho. ya ngarepin warisan dia gitu loh. Iya. Apalagi begitu bini lu mati, lu kagak nangis. Emang udah Kenapa, rencana Sat? lu, emang udah rencana. Rencana gitu. apa Aduh. tuh? Rencana apa Stat? Kenapa jadi pengen bini mati Jadi sih? intinya as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar pada pukulan pertama itu yang paling berat. Maka kenapa pahalanya
Paling besar. Paling besar. Ya, makanya waktu itu wah banyak cerita-cerita. Makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Iya. Betul. Ya, semua ada takaran pahala. Tapi kalau sabar nggak ada batasnya. Dan yang paling sulit adalah ketika kita meninggal Sofia tadi. Itu kan adik. Gimana waktu bapak meninggal? Ya Allah, gue juga terpukul luar biasa. Tapi ya harus bertindak, tindak. Adik gue sampai bingung, ya Allah. Adik gue sampai bingung. Gue lagi nyetir kan ya. Dan yang gue seselin gue nggak tinggal di situ, nggak nongkrongin di situ gitu ya. Ya, jadi akhirnya saya pulang malam-malam ditelepon. Ini gimana? Bingung pada mereka harus apa yang dilakukan gitu loh. Akhirnya saya datang, orang tua udah nggak ada. Tapi ya harus kuat gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ya, matanya masih melotot, gue tutupin. Allahumma gfir, saya sebutin namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiin. Wahluflu fi akibihi fil ghafirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Gue ngajarin doa itu sama ibu-ibu. Tapi gue belum pernah nutupin langsung. Yang gue tutupin orang tua sendiri. Masya Allah itu memang berat. Dan yang lebih berat lagi kalau ngasih tahu ibunya gitu ya. Ngasih tahu ibu itu yang paling berat. Jadi ya itulah maka kenapa balasannya surga buat orang yang sabar. Suatu saat kita akan kehilangan semua. Ya suatu saat bapak, ibu, adik, saudara, istri sekalipun akan pergi. Ya maka ya nggak punya cara lain. Cuman sabar. Tapi nangis boleh, ya sedih boleh, yang nggak boleh adalah meratap. Ya, Masya Allah. Meratap. Oke deh kalau gitu. Dalam banget obrolan kita malam ini Bang. Kalau kita masih mau ngobrol lagi bisa sampai subuh Jay, bisa ya. Bang. Masya Allah. Apalagi kan memang ini kan bahasannya saat terpuruk mereka bangkit nih dalam banget. Ini buku kan? Jay. Nah buat temen-temen tuh yang pengen sedalam Bang Reynad nih di buku pertama Bang ya. Buku pertamanya itu saat terpuruk. Mereka bangkit nih dibeli nih, cocok banget buat kalian yang mungkin lagi merasa terpuruk Bang. Dan juga buat teman-teman di sini nih yang lagi gabut lain sebagainya, jangan nonton doang, ya di-subscribe. Ada tuh channel YouTube lain yang warnanya AP udah unsubscribe. Siapa yang nyuruh gue nyuruh unsubscribe udah. Karena warna biru jangan yang warna biru. Warna biru apa itu? PAN. Kasih solusi dong. Oh kirain PAN. Itu gak boleh di unsubscribe. Semua deh. Tapi ada satu lagi. Ada co-foundernya ini. Ntar dah pas orang yang gak ada saya bilang lagi baru. Jadi subscribe Zayan, Rumah Zayan ya Bang ya. Rumah Zayan. Itu emang luar biasa karena pemateri narasumbernya luar biasa banget ya Bang. Mantap Jay. Hari ini banyak hal yang tergugah. Iya Bang. Baik buat teman-teman Zayaners maupun buat gue pribadi. Terima kasih. Sekarang setelah kita bahas ini, tadi nggak nyesel kan pas lu nanya kripto nggak gue jawab. Nah, seruan gini aja. Seruan ini kan? Iya. Jadi buat teman-teman kira-kira nih Zayaners nih. Itu kebangetan kayaknya ini kan tetangga sama saya rumahnya deket banget deh. Nanti kita akan bawa lagi insya Allah ya kalau beliau mau kita bahas kripto sebenarnya. Karena terpuruk itu banyak mau masalah. dijorokin. Iya, Ustaz ya. Siap, terima kasih Bang Reynad, Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan. Mudah-mudahan hari ini nih ya bisa kasih manfaat buat teman-teman, bisa memberikan cakrawala buat teman-teman bahwa ternyata di kehidupan kita ini lo nggak sendirian. Ya, sampai ketemu lagi di Inside Outside berikutnya. Never stop learning, never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukron Ustaz. Sekarang Ustaz Fuad.